Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 19 ayat 4-7. Demikianlah firman Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia, ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ayat ini sangat berhubungan dengan keadaan kita sekarang ini. Kita melihat orang yang kaya semakin makmur dan orang yang miskin semakin terpuruk. Buktinya kita bisa lihat seperti contohnya jalur orang dalam, atau mungkin oknum tertentu yang melakukan penyogokan agar bisa masuk ke perusahaan tertentu, atau mungkin banyak orang melakukan segala cara untuk berteman dengan mereka. Khususnya mereka yang menggunakan kepentingan pribadi untuk bersahabat dengan mereka. Kemudian ada juga kasus yang memenangkan orang-orang yang kaya dan sebagainya. Sedangkan kalau kita melihat orang miskin, mereka tidak dapat keadilan, tidak dipandang orang, dan juga dibenci oleh orang-orang. Buktinya bagi mereka ada yang sulit mendapatkan pekerjaan, mereka banyak dikucilkan orang lain, bahkan ketika mereka mengalami kasus, mereka juga langsung dihukum. Namun, Amsal ini bukan bermaksud agar kita tidak boleh mengumpulkan harta atau menjadi kaya. Bonus Amsal ini hanya memberikan fakta yang akan terjadi kepada dunia bahwa orang kaya akan semakin dipandang dan orang miskin semakin dihina. Lantas, bagaimana sikap kita orang percaya memperhatikan hal ini? Alkitab menjelaskan dalam Matius pasal 6 ayat 20, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar, serta mencurinya." Artinya, kita harus mengumpulkan harta di surga dengan cara mengasihi orang, menolong mereka yang kekurangan, memberikan perhatian, dan sebagainya. Dan Alkitab juga tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya, asalkan motivasi kita itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Maka dari itu, mengejar kekayaan yang sesungguhnya adalah mengejar kemuliaan Allah yang telah memberikan berkat-Nya bagi kita, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga ketika kita diberkati Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, kita harus lebih rajin lagi mengikuti Kristus dan menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui amal kita. Demikian renungan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa atas segala berkat-Mu, di mana pasal ini kami belajar firman Tuhan mengenai fakta yang terjadi di dunia ini. Dan kami tahu Bapa bahwa mungkin banyak orang-orang atau orang tertentu yang semakin mengejar harta untuk kepentingan diri mereka dan sebagainya. Dan kami yakin dan percaya Engkau pasti akan memberkati kami, walaupun kami hidup sederhana dan sebagainya. Tapi Engkau ajarkan kami Bapa untuk kami terus mencari harta di surga Bapa, di mana kami terus mengasihi orang lain dan juga menjadi saluran berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan aktivitas kami pada hari ini demi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.